Part 39. Tepat pukul 10 malam Bayu sampai di rumah. Saat masuk, lampu masih menyala terang menandakan kalau pemilik rumah masih terjaga. Sebelum naik ke kamarnya di lantai 2, Bayu menuju dapur untuk minum. Betapa kagetnya dia saat melihat Hanum tertidur di meja makan. Bayu melihat masakan yang tersaji di sana. Didekatinya istrinya yang tertidur pulas dengan kepala berada di atas meja makan dengan satu tangan sebagai alasnya. Diurungkan tangannya yang akan membangunkan istrinya. Bayu memilih untuk ke kamar dan mandi terlebih dahulu karena badannya terasa lengket dan yang terpenting dapat menemui istrinya dalam kondisi yang lebih segar. Setelah selesai mandi, Bayu kembali ke tempat makan. Diusapnya bahu dan diciumnya puncak kepala istrinya pelan. Hanum terkesiap kaget. Melihat suaminya yang sudah tersenyum dan duduk di sebelahnya membuat Hanum menegakkan punggungnya. Diusap matanya yang tampak sembab dan memerah. "Mas, sudah pulang. Kalau sudah di sini berarti sudah dong." "Bentar ya mas, aku cuci muka dulu. Tadi ketiduran," ucap Hanum sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah cuci muka, Hanum kembali lagi menemui suaminya yang sedang minum air putih. "Mas, sudah makan?" tanya Hanum lirih. "Belum," jawab Bayu singkat. "Aku angetin dulu ya mas." Saat mau berdiri, Bayu tiba-tiba mencekal lengan istrinya. "Duduk sini dulu. Mas kangen sama kamu." Hanum lalu mengikuti suaminya untuk duduk di sebelahnya, sedangkan Bayu memutar badannya agar bisa menghadap ke wajah istrinya. Ditariknya dagu istrinya yang tertunduk. Saat wajah Hanum mendongak, ditatapnya mata Hanum dengan lembut. Tak kuasa menahan, Hanum akhirnya menangis lagi. Bayu mengusap air mata yang mengalir di pipi istrinya. "Jangan menangis lagi. Maafkan mas yang sudah membuatmu sedih hari ini," kata Bayu sambil mengecup mata istrinya yang basah. Bukannya berhenti, Hanum justru semakin terisak. Direngkuhnya tubuh Hanum ke dalam pelukannya. Diusapnya punggung istrinya dengan penuh cinta. "Maafkan aku mas, maafkan aku," ucap Hanum. Dikendurkan pelukannya dan ditangkupnya wajah Hanum dengan kedua tangannya. "Kamu tidak salah, mas yang terlalu cemburu, mas juga yang terlalu gegabah hingga meninggalkan kamu hampir seharian ini. Tapi aku minta maaf ya mas." "Iya, mas maafin," kata Bayu sambil menciumi wajah istrinya. "Beneran dimaafkan ya mas. Aku takut Allah nggak ridho." "Subhanallah, mas bersyukur punya istri kamu. Mas beneran sudah maafin kamu. Sekarang mas lapar, kamu masak apa tadi?" "Oh iya, aku tadi telepon mama tanya makanan kesukaan mas apa. Jadi aku masak rawon ini." "Ya udah, sekarang makan dulu aja ya. Mas lapar banget ini." Tapi lepasin dulu mas. Aku panasin masakannya ya," kata Hanum sambil meminta Bayu melepaskan pelukannya. "Oh iya, sampai lupa, maaf ya, soalnya mas kangen banget, dari tadi pengennya peluk-peluk kamu terus." "Ya salah siapa marah. Iya, sini aku bawain mangkoknya." Bayu mengambil mangkok besar tempat rawon menuju dapur. Sesampainya di dapur, Hanum menuangkannya ke dalam panci untuk dipanaskan. Selama itu juga Bayu memeluk istrinya dari belakang. "Mas, lepasin dulu deh. Aku mau cuci tangan." "Ya udah cuci tangan aja, tinggal geser juga kan," jawab Bayu tanpa mau melepaskan istrinya. Setelah selesai urusan dapur, mereka kembali lagi ke ruang makan. Hanum mengambilkan nasi dan lauk ke dalam piring suaminya. "Kamu sudah makan belum?" tanya Bayu saat memasukkan suapan pertama ke mulutnya. Hanum menggeleng pelan. "Cek, gimana sih?
masak Mas makan sendiri kamunya nggak makan, ucap Bayu sambil berdecak. Aku udah kenyang karena bahagia melihat Mas pulang dan tidak marah lagi sama aku. Ya tapi jangan begini. Mas nggak mau kamu kenapa-napa, ucap Bayu sambil menyuapi Hanum. Awalnya Hanum menolak tapi karena paksaan suaminya akhirnya Hanum pasrah saja disuapi bergantian dengan suaminya. Mas aku ambil piring aja, nanti Mas nggak kenyang. Nggak usah, kita makan sepiring berdua nanti kalau habis bisa tambah lagi. Akhirnya mereka pun makan bersama dan saling menyuapi, bukan, tepatnya Bayu yang menyuapi Hanum bergantian dengan dirinya sendiri. Setelah selesai makan, mereka menuju kamar tidurnya di lantai 2. Bayu dan Hanum berwudu dan gosok gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Saat keluar kamar mandi, Hanum melihat suaminya sudah bersandar di kepala ranjang sambil mengetikkan sesuatu di HP-nya. Melihat Hanum sudah keluar dari kamar mandi, Bayu segera meletakkan HP-nya di atas nakas. Sini duduk dulu, ajak Bayu sambil menepuk tempat di sebelahnya. Hanum pun menuju tempat di sebelah suaminya. Jangan tidur dulu ya, kita ngobrol bentar, ajak Bayu. Hanum yang mengerti langsung menganggukkan kepalanya pelan. Nggak usah takut, nggak diapa-apain juga, ucap Bayu sambil tertawa saat melihat istrinya tegang. Gimana nggak takut, Mas bicaranya kayak mau ngasih kuis. Mendengar jawaban istrinya, Bayu lantas tertawa dan mengacak rambut istrinya. Sesaat kemudian suasana terasa hening. Ada yang mau kamu ceritakan sama Mas? Ucap Bayu memecah keheningan di antara mereka. Hai banyak Mas. Aku cerita tapi Mas harus janji nggak boleh cemburu ya. Ya lihat dulu ceritanya gimana. Sebentar Mas mau tanya dulu. Apa dia yang membuat kamu dari kemarin tidak ingin ikut seminar? Tanya Bayu hati-hati. Hanum menganggukkan kepalanya pelan. Melihat anggukan istrinya Bayu lalu menghela nafasnya. Ceritakanlah semuanya agar Mas bisa mengambil sikap yang tepat. Maksud Mas apa? Kok mengambil sikap yang tepat? Tanya Hanum serius. Mas mau ninggalin aku? Hanum mulai terisak lagi. Kamu masih ada rasa sama dia? Tanya Bayu. Astagfirullah Mas, nggak ada sama sekali rasa aku sama Kak Juna. Kak banget gitu Num kamu manggilnya. Batin Bayu sambil menahan nafasnya. Sebenarnya aku nggak mau membuka cerita itu lagi. Aku sudah menjadikannya sebagai masa lalu yang tidak akan aku buka lagi. Tapi kalau Mas mau tahu semuanya, aku akan cerita biar tidak ada lagi salah paham antara kita. Ceritalah, jawab Bayu singkat. Hanum lalu menghela nafasnya. Aku kenal Kak Juna 3 tahun yang lalu. Awal pertemuan kami sama seperti tadi siang. Beliau menjadi pembicara seminar dan aku pesertanya. Aku yang masih mahasiswa semester 1, semangat sekali saat BEM mengadakan seminar yang juga berhubungan dengan mata kuliah yang kami ambil saat itu. Bagi kami, dengan melihat profil seorang Arjuna Putra Brata saat itu jelas membuat kami menjadi berkali-kali lipat semangatnya untuk ikut. Apalagi waktu itu Pak Prapto, dosen pengantar akuntansi juga memberikan kami motivasi untuk ikut. Sama seperti Mas yang mendorong mahasiswanya untuk ikut seminar tadi. Walaupun ada beberapa bahkan banyak mahasiswa yang tertarik ikut karena ketampanan Kak Juna juga, tapi tidak bagiku, aku benar-benar ingin ikut karena ilmu yang akan aku dapatkan. Hanum tampak menghela nafasnya. Memang benar Arjuna sangat tampan, bahkan mungkin tidak ada wanita yang bisa menampik pesonanya itu. Saat sesi tanya jawab, aku pun bertanya.
Bahkan kami terlibat diskusi yang sangat menarik karena pertanyaan yang aku ajukan dan jawaban yang Kak Juna berikan. Sampai suasana seminar pun menjadi hidup karena diskusi kami. Dan tidak kusangka, sepulang dari seminar, tepatnya malam hari ada pesan masuk di HP-ku. Dia mengaku sebagai Kak Juna. Tentu saja aku tidak percaya. Mana mungkin seorang Arjuna Putra Brata menghubungiku hanya ingin berkenalan. Awalnya aku mengabaikannya, tapi ternyata pesan ke HP tidak juga berhenti dan beberapa kali panggilan masuk ke HP-ku. Sampai masuk pesan yang akhirnya aku tanggapi karena ia ingin ke rumah untuk melamarku kalau aku tidak membalas atau mengangkat teleponnya. Waktu itu aku panik, coba bayangkan Mas. Aku yang masih seorang mahasiswi semester 1, baru saja lulus SMA mau diajak nikah oleh seorang pemuda yang sudah dewasa. Akhirnya aku mengangkat teleponnya. Tapi aku tidak mau percaya gitu saja. Kak Juna mengajak untuk ketemuan. Saat itu aku mengajak Dania, khawatir jika terjadi apa-apa. Di kafe yang sudah disepakati akhirnya kami ketemu. Dan benar ternyata yang menghubungiku adalah Kak Juna. Setelah pertemuan itu beliau sering menghubungiku, entah ngobrol apa saja. Hingga suatu hari, beliau ke rumah dan menyatakan keseriusan untuk melamarku. Mas tahu kan papa tidak mau kalau anaknya pacaran, makanya saat itu Kak Juna langsung serius untuk mengajakku menikah. Aku yang masih sangat muda tentu tidak menyangka akan diajak menikah secepat itu. Rencana pernikahan antara kami pun berjalan lancar. Kak Juna tetap mengizinkanku untuk kuliah. Tetapi rencana hanya milik manusia, Allah lah yang menentukan. Qadarullah, papa yang saat itu tidak menanyakan juga, ternyata Kak Juna belum menyampaikan niatnya ke keluarga. Akhirnya diajaklah aku menemui orang tuanya yang saat itu berkunjung ke Jogja. Keluarga Kak Juna juga memiliki rumah di Jogja. Terlihat jelas ekspresi kaget dari orang tuanya saat melihat Kak Juna mengajakku dan memperkenalkan aku sebagai calon istrinya. Terlebih melihat ekspresi maminya yang terlihat sangat tidak setuju. Di hadapanku, beliau menyampaikan kalau kami tidak selevel. Mami Kak Juna bilang, yang pertama, dari pendidikan sudah tidak selevel, mana mungkin aku yang masih lulusan SMA, walaupun saat itu aku sudah kuliah, menikah dengan anaknya yang lulusan S2 dari luar negeri. Waktu itu Kak Juna membelaku kalau aku tetap akan kuliah walaupun nanti sudah menikah. Tapi maminya ragu apalagi melihatku yang masih duduk di semester 1. Kedua, status ekonomi kami yang berbeda jauh. Sepulang dari sana, aku menyampaikan semuanya ke papa dan berkali-kali pula Kak Juna meminta maaf kepadaku. Setelah papa tahu, Kak Juna diminta ke rumah untuk menyelesaikan masalah ini. Papa dan mama cukup berat untuk melanjutkan rencana pernikahan ini apalagi jika tidak ada restu dari orang tua Kak Juna. Dan juga melihat perbedaan besar antara kami. Akhirnya rencana pernikahan itu gagal, walaupun saat itu Kak Juna bilang akan berjuang. Tapi aku selalu ingat apa yang disampaikan maminya, dan itu memang tidak bisa untuk kami tetap lanjut. Apalagi aku tahu Kak Juna ternyata juga sedang dijodohkan oleh orang tuanya. Dia model terkenal, dengan keluarga yang setara dengan keluarga Kak Juna. Setelah berakhir, aku tidak tahu lagi kabarnya sampai hari ini ketemu lagi. Makanya Mas ingatkan, awal ketemu papa dulu, beliau tanya apakah orang tua Mas tahu maksud kedatangan Mas yang mau melamarku. Waktu ta'aruf aku juga bilang tentang masalah pendidikan. Yah, semua memang dilatar belakangi masa lalu itu. Mungkin orang tidak akan percaya, seorang Hanum yang baru berusia 21 tahun memiliki pengalaman gagal menikah. Tapi memang itu yang terjadi.
Setelah mendengar ceritaku, aku pasrah sikap Mas kepadaku jadi gimana? Hanya yang perlu Mas ketahui, setelah hubungan itu berakhir maka sudah kuputuskan berakhir juga rasa untuk Kak Juna, kata Hanum mengakhiri ceritanya. Mendengar Hanum menceritakan masa lalunya, Bayu lalu menarik istrinya ke dalam pelukannya. Diciumnya pelipis istrinya berkali-kali sambil mengucapkan maaf. Terima kasih sudah cerita ke Mas. Maafkan Mas juga yang sudah sempat berprasangka buruk padamu. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu biarlah tetap ada karena memang pernah terjadi dan tidak bisa terhapus. Ini bisa menjadi pengingat untuk diri kita bersama. Mas, kok bisa nebak kalau Kak Juna itu orang yang pernah gagal nikah sama aku? Kamu ingat nggak waktu pertama ke rumah? Papa mengajak Mas ke masjid tapi baliknya lama. Nah saat itu Papa cerita sedikit tentang itu, dan setelah lihat Arjuna, semua ciri yang disampaikan Papa ke Mas mengarah ke dia, apalagi saat ta'aruf kamu cerita tentang ketidakpercaya dirianmu. Ditambah lagi dengan apa yang dia lakukan di seminar tadi. Mungkin tidak hanya Mas saja yang bisa melihat bagaimana cara dia memandangmu dan memberikan hadiah spesial tadi menandakan kalau kalian sudah kenal lama. Tapi Mas percayakan kalau aku sudah tidak ada rasa lagi ke Kak Juna. Tanya sama hati kamu sendiri gimana perasaanmu setelah tadi ketemu sama Arjuna. Aku merasa biasa saja Mas. Tapi kenapa kemarin tidak mau ikut seminar? Aku tidak ingin membuka kenangan masa lalu itu lagi. Seminar dengan dia sebagai pemateri dan aku sebagai peserta seperti mengingatkan kejadian masa lalu. Tapi kamu seneng kan dapat hadiah coklat spesial dari Belgia? Sindir Bayu. Astagfirullah Mas, aku nggak seneng. Mending aku dibeliin coklat dari warung tapi pemberian dari Mas. Yang bener. Iyalah Mas. Tahu nggak, tadi coklatnya langsung aku berikan ke Dania. Masih degan pas dipanggil namanya. Biasa aja, degan dan tanganku dingin kata Dania sih, melihat ekspresi Bayu yang cemberut membuat Hanum tertawa. Deg-degannya bukan karena namaku dipanggil Kak Juna, tapi lihat suamiku yang memandangku tajam seperti mau menghunusku. Terus sekarang perasaanmu gimana? Maksudnya? Ya setelah kamu ketemu dia lagi. Ya nggak gimana. Aku malah makin tambah cinta sama Mas. Hey kok cuman him doang? Tahu nggak sayang, aku sempat insecure setelah tahu Arjuna pernah menjadi bagian dari masa lalumu. Seorang Arjuna, siapa yang tidak kenal sama dia? Putra konglomerat Indonesia, pengusaha sukses di usia muda, pintar, ganteng lagi. Dibanding aku yang bukan apa-apa. Tapi tahu nggak Mas, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia tapi hati aku hanya untuk Mas seorang. Cie udah pinter gombalin dosennya ini ya. Belajar dari siapa sih? Ucap Bayu sambil mencubit hidung istrinya. Belajar dari suaminya dong, kan suaminya dosennya aku, jawab Hanum sambil tertawa. Dert. Saat mereka tertawa bersama, terdengar pesan masuk ke HP Hanum. Dibukanya pesan itu, tampak wajah Hanum yang terlihat pias. Ada apa? Tanya Bayu. Hanum lalu menunjukkan pesannya ke arah Bayu. Kapan ada waktu? Bisa kita ketemu? Dari Arjuna. Bayu tampak menghela nafasnya. Jawab saja bisa. Besok Mas temani kamu untuk ketemu Arjuna. Part 40. Sepanjang perjalanan menuju restoran tempat janjian bertemu dengan Arjuna, Bayu hanya diam saja. Dari tadi dia menyalakan lagu dari Anmesh Kamaleng yang berjudul Cinta Luar Biasa,
dan itu diulang-ulang sampai beberapa kali, diikuti pula dengan suaranya yang mengikutinya dengan lirih. Tidak hanya itu saja, di rumah juga begitu. Sepertinya lagu favoritnya sekarang baru ini. Tepatnya setelah dia tahu tentang Arjuna. Rasa insecure-nya lumayan menguasai diri. Dari beberapa hari yang lalu, Hanum sudah berusaha membujuk suaminya untuk membatalkan pertemuan ini. Tapi suaminya menolak. Padahal Hanum hanya khawatir jika pertemuan ini hanya akan menyakiti hatinya. Berbeda dengan istrinya, Bayu justru beranggapan kalau mereka harus bertemu dan menyelesaikan semuanya agar tidak menjadi kendala dalam kehidupan rumah tangga yang baru saja dimulai. Akhirnya agenda hari ini pun jadi terlaksana. Sebenarnya pesan yang dikirimkan Arjuna sudah beberapa hari yang lalu, tapi tiba-tiba Arjuna meminta mundur karena mendadak ada pekerjaan di Bali, sehingga baru bisa hari ini. "Mas," ucap Hanum memecah keheningan. Bayu yang mendengar hanya menolehkan kepalanya. Bener kita jadi ke sana. Jadi kamu nggak usah mikirin hati Mas, insya Allah Mas bisa mengaturnya. Tapi aku khawatir nanti Mas malah jadi sakit hati." "Sakit hati kenapa? Kamu mau balikan sama dia?" ucap Bayu ketus. "Astagfirullah, enggak Mas. Aku sudah menikah. Hati aku juga sudah kuberikan sepenuhnya untuk Mas. Aku hanya khawatir saja, beberapa hari ini saja sikap Mas sudah berubah sama aku." "Berubah gimana?" Petik 2. "Ya berubah, mudah emosi, banyak diam. Oh ya jadi sering nyanyiin lagu ini juga." "Ya wajarlah, sainganku sekelas Arjuna. Beda lagi kalau dengan Gani, Adrian, Sandi atau siapa lagi lah. Kalau dengan mereka Mas nggak masalah, kalau dengan Arjuna, Mas, sudah nggak apa-apa, semua bakal baik-baik saja. Mas minta maaf sudah kebawa emosi. Mas cinta sama kamu," ucap Bayu sambil mengelus punggung tangan istrinya. Sesampainya di restoran yang telah ditentukan, Bayu dan Hanum menuju meja yang telah direservasi. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang mendekat. "Sorry, saya terlambat. Tadi baru saja dari bandara agak macet sampai ke sininya," ucap Arjuna. Sepertinya dia belum menyadari siapa yang berada di samping Hanum. "Loh, kok?" kata Arjuna kaget saat melihat seseorang yang duduk di sebelah Hanum adalah sosok yang dikenalnya. "Saya kira Rizal kakak Hanum," ucapnya lagi masih dengan ekspresi terkejut dan bertanya-tanya. Bayu lalu tersenyum dan berdiri sambil mengulurkan tangan untuk mengajaknya salaman. "Tidak apa-apa Pak Arjuna, saya ikut ke sini karena mengantarkan istri saya untuk ketemu Anda," kata Bayu yang dengan sengaja menekankan kata istri. "Istri?" tanya Arjuna tambah terkejut sambil menatap kedua orang di depannya secara bergantian. Arjuna lalu melirik Hanum yang terlihat menunduk. "Maksudnya?" tanya Arjuna lagi. "Iya, Hanum ini adalah istri saya," jawab Bayu. "Oh, maaf, kata Arjuna selanjutnya dengan mengembalikan ekspresi kagetnya, walaupun dalam hatinya sudah hancur. "Mari, silahkan duduk," ajak Bayu. "Maaf, saya tidak tahu kalau Hanum sudah menikah dengan Pak Bayu." "Tidak apa-apa Pak, kami menikah juga belum lama." "Pak Arjuna mau pesan apa?" tanya Bayu lagi. "Disamain aja." Lalu suasana terasa hening. "Maaf Pak Arjuna, seperti dalam pesan Anda ke HP istri saya, katanya Anda ingin menyampaikan sesuatu bukan?" ucap Bayu to the point, terlihat dia menghela nafasnya. Hanum tahu suaminya sedang mengontrol emosinya. Hanum lalu menggenggam tangan suaminya yang ada di bawah meja, sedangkan Arjuna mengangguk pelan.
Kemarin memang saya yang meminta istri saya untuk bisa ketemu hari ini, karena saya pikir memang ada yang harus diselesaikan di antara kalian. Saya tidak mau jika masih ada sisa perasaan yang akan mengganjal jalannya rumah tangga kami ke depannya. Bayu benar-benar lugas menyampaikan alasan pertemuan hari ini. Tidak hentinya pula dia menggunakan kata istri. Saya beri waktu untuk Anda dan istri saya menyelesaikan masalah ini. Saya akan menunggu di meja sebelah, kata Bayu melihat jam tangannya dan menunjuk meja di sebelahnya. Tanpa menunggu Arjuna memberikan respon, Bayu langsung bangkit dan berjalan menuju meja sebelah mereka. Sebelum berdiri, Hanum menahan tangan suaminya untuk tetap tinggal, tapi Bayu mengelus punggung tangannya dan menganggukkan kepalanya menandakan dia memberikan izin. Hanum tahu dengan jarak meja yang lumayan dekat, pasti Bayu juga bisa mendengar percakapan mereka. Setelah Bayu berpindah tempat, suasana mendadak awkward. "Assalamualaikum Hanum. Kamu apa kabar?" ucap Arjuna memecah suasana. "Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah saya baik. Kak Juna gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat Hanum. Tadi saya baik saja, tapi sekarang..." Arjuna tampak menghela nafasnya dan tidak melanjutkan kalimatnya. "Oh ya, selamat ya atas pernikahannya. Kamu nggak ngabari saya." Lanjutnya lagi dengan mengalihkan pembicaraan yang menyangkut hatinya yang sedang tidak baik-baik saja. Hanum tampaknya mengerti dengan apa yang dirasakan Arjuna sehingga dia tidak bertanya lagi dan lebih memilih menjawab pertanyaannya. "Terima kasih Kak, kami baru akad saja kok, insya Allah, resepsinya menyusul." "Memang akadnya kapan?" "Sudah sekitar 2 bulan yang lalu." "Oh, masih baru ya, pantesan suamimu posesif banget," ujar Arjuna sambil tertawa lirih. "Kelihatan ya Kak, banget. Maaf Kak, kalau gitu langsung aja ya Kak. Apa yang ingin Kak Juna sampaikan ke saya?" ucap Hanum sambil melirik suaminya yang terus menatapnya. "Kamu dapat salam dari Mami," lanjut Arjuna pelan. "Mami?" tanya Hanum kaget. Pasalnya Hanum tahu kalau maminya dulu yang tidak setuju dengan hubungan mereka, kenapa sekarang titip salam. "Iya, Mami. Kamu kaget ya?" Tampak Arjuna menghela nafasnya lagi. Mami sekarang sudah berubah Num. Restu Mamilah yang akhirnya membawa saya kemari. Tadinya saya mau menyampaikan ini ke kamu dulu, tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Saya seperti abis terbang ke awan lalu terhempas ke bumi Num, ujar Arjuna sambil tersenyum miris. 3 tahun saya pergi bukan berarti saya melupakan semuanya. Tanpa sepengetahuanmu saya tetap berjuang. Tapi bodohnya saya, selama 3 tahun saya pergi dari kamu, saya tidak pernah menghubungimu sama sekali. Apalagi waktu itu semua sudah kita tutup dan selesai." Arjuna menghela nafasnya lagi. "Maaf, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Benar kok kita memang sudah selesai 3 tahun lalu. Sayanya saja yang terlalu percaya diri untuk terus berjuang. Saya lupa kalau kamu itu perempuan cantik dan solihah yang tentunya banyak yang ingin dekat dan bahkan ingin menjadikanmu istri termasuk Pak Bayu. Dia dosenmu kan?" Hanum mendongakkan wajahnya kaget dan melihat Arjuna sedang menatapnya. "Dosen yang jatuh cinta dengan mahasiswanya sendiri." "Gercep juga ya Pak dosen, hahaha," ucap Arjuna sambil tertawa lirih. Arjuna menghela nafasnya lagi entah untuk yang keberapa kalinya. "Kamu tahu kenapa Mami berubah? Waktu itu kakak saya yang pertama kecelakaan dan kondisinya sangat parah. Saya yang saat itu memiliki banyak waktu untuk mendampingi Mami, jadi sering ngobrol tentang agama.
Saya mengajak Mami untuk sholat dan mengaji, meminta pertolongan Allah untuk kesembuhan kakak. Alhamdulillah, kakak bisa sehat kembali walaupun harus pengobatan lebih dari setahun. Kejadian itu menjadi titik balik Mami. Sekarang Mami semangat untuk beribadah. Pemahaman agama Mami lah yang membuatnya sadar bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini benar. Salah satunya alasan kenapa saya minta izin untuk menikahimu. Tahu nggak Num, semenjak saya kenal kamu, hidup saya seperti terlahir kembali. Saya yang banyak hidup di luar negeri dan memiliki pergaulan bebas, akhirnya bisa kembali pada Allah. Itu karena Allah memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu dengan seorang gadis kecil nan solihah yaitu kamu Num. Tapi saya ikut senang Num, kamu mendapatkan seorang suami seperti Pak Bayu, beliau orang yang baik dan solih. Saya yakin beliau bisa membimbingmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jodoh memang cerminan diri ya Num, orang yang baik maka juga akan mendapatkan pasangan yang baik. Saya minta maaf ya Kak, respon Hanum setelah melihat Arjuna sepertinya selesai bicara. Pertama, saya minta maaf, ulangnya lagi. Percayalah Kak, Allah tidak akan mengambil sesuatu yang baik kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Kak Juna harus bersyukur sudah dimudahkan untuk bisa seperti ini, walaupun tadi kata Kak Juna karena dia wali bertemu dengan saya, tapi Hanum berharap setelah ini niat baiknya kembali lurus, berhijrah karena Allah. Bisa jadi hal ini datang di hidup Kak Juna karena Allah ingin meluruskan niat Kak Juna berubah hanya karena Allah. Kedua, tentang tante, saya ucapkan salam takzim saya untuk beliau. Semoga keluarga kakak selalu istiqomah. Tahu nggak Num, yang semakin membuat saya kagum sama kamu, kamu itu dewasa dan cerdas. Kata kamu bisa memberikan ketenangan. Saya bersyukur sekali bisa mengenalmu. Oh ya, kamu tidak perlu khawatir dengan perasaan saya ke kamu. Memang akan butuh waktu, tapi saya yakin saya pasti bisa mengalihkan rasa ini. Benar kata kamu, saya perlu meluruskan niat karena Allah. Terima kasih dan maaf sudah pernah menyayangimu. Ucap Arjuna lega. Iya Kak, sama-sama. Saya juga minta maaf. Mohon doanya juga untuk rumah tangga yang baru saja kami bangun. Pasti itu Num. Doa saya untuk kalian, ucap Arjuna sambil tersenyum. Saat melirik ke meja sebelah, Bayu tampak gelisah. Kayaknya suamimu cemburu banget ya? Tanya Arjuna sambil tertawa. Hanum yang ikut menoleh ke arah suaminya yang cemberut dan menatapnya tajam ikut tersenyum. Iya, Kak. Mas Bayu memang cemburu banget. Apalagi saat tahu kalau masa lalu Hanum adalah Kak Juna, beliau insecure. Padahal nggak perlu insecure loh, toh beliau juga pemenangnya, hahaha. Apa sih Kak, emangnya permainan? Sorry. Melihat mereka berdua tertawa kecil membuat Bayu semakin jengkel. Dan berkali-kali pula melihat arlojinya. Mas, sini, panggil Hanum mengajak suaminya untuk bergabung. Sudah selesai, ucap Bayu dingin. Alhamdulillah sudah Mas, ucap Hanum sambil menarik tangan suaminya untuk digenggam. Oh iya Kak, ini undangan pernikahan kami. Saya berharap Kak Juna bisa datang. Hanum mengambil undangan berwarna merah maron dari tasnya. Bayu langsung menoleh ke arah istrinya. Oh ya, insya Allah saya akan datang. Besok saya ajak Mami juga. Terima kasih Pak Bayu, sudah diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Hanum. Sekali lagi selamat untuk pernikahannya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Terima kasih doanya. Seperti yang disampaikan istri saya,
Kami berharap Pak Arjuna bisa hadir di resepsi pernikahan kami, ucap Bayu lebih lega setelah melihat ekspresi wajah Arjuna yang terlihat baik-baik saja. Insya Allah, saya usahakan. Kalau begitu saya pamit dulu, saya ada janji dengan klien di Hotel Garuda, kata Arjuna sambil melirik arlojinya. Setelah itu Bayu dan Arjuna saling berjabat tangan sebelum akhirnya berpisah. Gimana tadi? Tanya Bayu saat di mobil. Gimana apanya? Mas pasti kan udah dengar sendiri tadi. Cek, kamu ini, perasaanmu gimana sekarang? Ya nggak gimana. Aku malah makin cinta sama Mas. Udah berani gombalin dosennya lagi ya, kata Bayu sambil mencubit pipi istrinya gemas. Part 41. Saat ini Bayu duduk di sofa sambil melihat acara televisi, tapi Hanum tahu kalau pikiran suaminya tidak di sana. Semenjak pulang dari pertemuan dengan Arjuna, Bayu masih saja terlihat diam. Mas, ucap Hanum mendekati suaminya. Diletakkan kepalanya di bahu suaminya. Kenapa masih murung? Tanya Hanum lagi. Enggak apa-apa, jawab Bayu sambil mencium puncak kepala istrinya. Sini, Bayu menarik Hanum ke dalam pelukannya. Didekapnya erat istrinya. Terasa detakan jantung suaminya yang berpacu cepat. Jangan tinggalkan Mas ya. Mas takut kehilangan kamu, ucapnya lirih di telinga Hanum. Enggak Mas, Hanum tidak akan pernah meninggalkan Mas. Kita akan selalu bersama, sama selamanya, insya Allah, ucap Hanum. Dilepaskannya dekapan ke istrinya, ditangkupkan wajah Hanum. Kamu tidak akan ninggalin Mas kan? Ucapnya sekali lagi sambil menatap mata Hanum. Enggak Mas. Insya Allah kita akan selalu bersama. Tahu nggak sayang, Mas masih belum tenang memikirkan kamu dengan Arjuna. Mas ragu apa kamu masih menyimpan rasa itu padanya. Mas juga khawatir kamu akan kembali padanya. Hanum tersenyum dan mengelus rahang suaminya pelan. Mas percaya nggak, hatiku ini sudah sepenuhnya milik Mas. Sekalipun tadi kita ketemu, aku sudah tidak ada rasa lagi ke Kak Juna. Kenapa Mas malah jadi begini? Mas merasa insecure? Tanya Hanum pelan. Tampak Bayu menghela nafasnya. Gimana Mas nggak merasa rendah diri jika harus berhadapan dengan Arjuna? Apa yang membuat Mas tidak percaya diri? Banyak Num. Contohnya, fisik, ketampanan atau kecantikan itu relatif. Mungkin ada yang bilang si A cakep tapi menurut B biasa saja dan sebaliknya. Tahu nggak Mas kemarin pas seminar ada dua perempuan di sebelahku yang ngobrol tentang Mas dan Kak Juna. Mereka berdebat tentang ketampanan dua pembicara di depan. Aku heran, motivasi mereka datang itu untuk apa, soalnya malah sering komentar pembicaranya daripada materinya. Sebenarnya kemarin aku ingin menegurnya dan pengen bilang, hei ini lo istrinya di sini, tapi aku tahan. Salah satu mereka bahkan sampai menyebutkan wajah Mas sampai detail bahkan bilang kalau ingin Mas menjadi dosen di kampusnya. Agak kesel juga akunya. Di kampus pun Mas kan jadi dosen idola. Hanum belum sempat melanjutkan bicaranya saat melihat suaminya menengok ke arahnya dengan alis berkerut. Hehe maaf Mas, tapi bener lo itu. Kamu termasuk yang mengidolakan Mas nggak? Nggak lah, mendengar jawaban Hanum yang cepat justru membuat Bayu tertawa. Hanum yang melihatnya merasa senang akhirnya suaminya bisa tertawa lagi. Apalagi coba yang membuat Mas merasa rendah diri. Kekayaan. Dengan pengalaman yang pernah aku alami, perbedaan status sosial itu bisa menjadi ganjalan dalam sebuah hubungan. Ada kan yang namanya bibit bebek bobot.
Mungkin ada sebagian orang yang tidak mempermasalahkan itu, tapi juga ada yang sangat mempertimbangkan hal itu. Saat dulu dengan Kak Juna, aku merasa perbedaan status kami sangat jauh, selalu terpikir apa aku bisa mengimbanginya dengan gaya hidup yang selama ini mereka jalani. Akhirnya yang datang di hati justru ketidaktenangan dan ketidaknyamanan. Berbeda saat aku dengan Mas. Dengan seperti ini sudah membuat aku merasa sangat-sangat berkecukupan, malah rasanya berlebih. Aku juga merasakan ketenangan hati. Jadi Mas nggak perlu lagi merasa rendah diri dengan Kak Juna. Kalau Mas menanyakan lagi perasaanku ke beliau, aku jawab udah nggak ada rasa apa-apa ke Kak Juna. Aku pernah bilang ke Mas kan. Begitu proses itu selesai, maka saat itu juga ku tutup lembaran kisahnya. Dan sekarang aku mulai membuka lembaran baru bersama Mas Bayu Aji Wicaksono, suamiku tercinta. Semoga Allah menyatukan kita sampai ke surganya kelak. Amin. Amin. Udah pinter banget istriku ini, ucap Bayu sambil mencubit pipi istrinya gemas. Makasih ya sayang, himpitan di hati ini terasa longgar. Maafin Mas ya yang sempat tidak percaya sama kamu. Tapi yang perlu diingat juga secintanya kita berdua harus tetap mendahulukan cinta kita pada Allah, ujar Bayu yang disetujui oleh istrinya. Jam berapa sih sekarang? Tanya Bayu. Jam 3 sore. Kenapa Mas? Refreshing yuk. Kemana? Ke tempat yang seharusnya kemarin Mas ajak kamu. Nanti sekalian bawa satu undangan yang tulisannya untuk Bapak Sardi. Oh oke Mas. Aku ngikut aja deh, ucap Hanum seraya berdiri untuk bersiap-siap. Setelah selesai bersiap, Hanum pun menuju ke depan rumah. Sayang, ambil jaketnya. Loh kita naik motor. Bentar kuncinya ada di kamar. Nggak usah diambil, kita naik motor ini aja, jawab Bayu sambil menunjukkan motornya. Terlihat di sana motor Kawasaki Ninja warna hitam. Hanum jadi teringat waktu suaminya memakai motor itu ke kampus, banyak temannya yang perempuan sampai terpesona, bahkan secara terang-terangan mereka ingin menjadi salah satu wanita beruntung yang bakal dibonceng. Sungguh tidak disangka justru dialah yang sekarang berada di posisi yang diinginkan teman putrinya yang saat itu tidak terpikir olehnya memiliki keinginan sama. Kenapa senyum sendiri? Tanya Bayu mengagetkan Hanum yang sedang memakai jaketnya. Enggak apa-apa, jawabnya. Jangan bohong lo. Enggak, lagian nanti kalau aku cerita Mas jadi GR. Ya udah nggak usah cerita, nanti ndak Mas malah GR, jawab Bayu sambil tertawa. Ayo cepetan naik, nanti keburu kesorean. Sini Mas bantu naiknya, ajak Bayu sambil membantu Hanum naik ke motornya. Saat sudah berada di boncengan, Bayu menarik kedua lengan Hanum untuk memintanya berpegangan di pinggangnya. Hanum awalnya canggung dan ingin melepasnya, tapi Bayu menahannya dan semakin menarik tangan Hanum untuk melingkari perutnya dengan erat. Sesampainya di area kolam ikan lele, Hanum terpana. Dia tidak menyangka suaminya memiliki usaha ini. Hanum jadi ingat kenapa dulu suaminya itu sangat paham sekali saat memberikan penjelasan tentang pembibitan lele pada warga saat KKN. Mas ini, iya, ini usaha sampingan Mas. Udah berapa lama Mas? 3 tahunan mungkin. Terus pas Mas kuliah di luar negeri, ada pegawainya Mas yang ngurusin, nanti Mas kenalin. Dulu sesekali Mama dan Papa ngecek ke sini, terutama saat panen. Udah punya langganan pembeli gitu. Alhamdulillah, sudah. Jadi tiap panen pasti langsung diambil. Hanum tampak menganggukkan kepalanya. Saat mereka sedang mengobrol,
datang Lek Sardi dan istrinya yang sepertinya baru saja selesai membersihkan kolam. "Mas Bayu kok sore nan kesininya?" sapa Lek Sardi dan istrinya. "Iya ini Lek, ada yang pengen kenalan sama Lele," kata Bayu sambil merangkul istrinya. Enak aja tadi Mas yang ngajak duluan ke sini loh," ucap Hanum sambil mencubit lengan suaminya yang membuat Lek Sardi dan istrinya tertawa. Ngomong ini siapa Mas?" "Oh iya, kenalin ini Hanum, istri saya." "Ya Allah, Ayune, cocok banget sama Mas Bayu, ganteng dan cantik," ucap Lek Murtinah, istrinya Lek Sardi. "Terima kasih Bu, perkenalkan saya Hanum," ujar Hanum sambil menyalami Lek Murtinah. "Lek saja Mbak manggilnya, biar sama dengan Mas Bayu," pintanya. Hanum lalu menganggukkan kepalanya. "Oh ya Lek, ini undangan untuk Lek Sardi dan Lek Murtinah. Besok ajak anak sekalian nggih," ucap Bayu sambil menyerahkan undangan pernikahannya. "Walah nggih, matur nuwun ya Mas. Insya Allah kami akan datang." Tiba-tiba terdengar suara Gito, anak ragilnya yang memanggil bapak ibunya. "Ngopo tule, kok teriak-teriak?" "Itu bapak sama mamak dicari Pak RT." Melihat ada seseorang yang asing di depannya, Gito pun berbisik ke ibunya. Setelah mendengar apa yang ditanyakan anaknya, ibunya lalu tertawa. "Oh alah, tadi salaman kok nggak sekalian nanya?" "Ini loh Mas," Gito nanya, "Mbak cantik ini siapa?" "Ayo kenalan lagi sana," pinta ibunya. Gito yang malu pun menyalami Hanum dan bertanya, "Saya Gito mbaknya siapa?" "Saya Mbak Hanum, istrinya Mas Bayu." "Masya Allah, istrinya Pak dosen ayu banget," pujinya. Kecil udah pintar gombal ya," ledek Bayu. "Hehe maaf," ucap Gito sambil nyengir. "Kowe kilo, maafkan Gito ya Mas, bocah orang genah tenan ki," ucap ibunya. "Nggak apa-apa Lek, namanya juga anak-anak," jawab Bayu. "Ya sudah Mas, kami tak pulang dulu, ndak enak sama Pak RT kalau harus nunggu lama." "Ayo legek Bali," ajak Lek Sardi. "Ayo nak, segera pulang." Setelah mereka pulang, Bayu mengajak Hanum untuk duduk di pinggir kolam, sembari memberi makan lele. "Sayang, anak kecil aja naksir sama kamu tuh, gimana Arjuna nggak klepek-klepek?" "Hah, dibahas lagi aku yang marah loh," jawab Hanum sambil merengut. "Jangan sebut nama dia lagi," ujar Hanum lagi. Iya maaf ya sayang," ucap Bayu sambil menarik kepala Hanum untuk dicium keningnya. "Mas, ingat lo kita di mana?" "Oh iya lupa," kata Bayu sambil nyengir. Dert, terdengar HP Hanum berbunyi. Baru saja akan diambilnya HP dari dalam tas, tiba-tiba panggilannya terhenti. Hanum melihat riwayat panggilan ternyata dari sahabatnya, Dania. "Ada apa ya?" Hanum lalu melihat Dania mengiriminya pesan lalu dibukanya pesan masuk di HP-nya. Betapa kagetnya dia saat melihat pesan masuk yang banyak banget terutama dari grup kelasnya. "Kenapa?" tanya Bayu saat melihat ekspresi wajah istrinya yang terlihat kaget. "Belum tahu ini Mas. Coba aku buka dulu dari Dania. Dari tadi dia telpon aku terus, tapi aku nggak tahu kenapa." "Dania, cepetan buka grup kelas Num, pada heboh tuh gegara kamu ngirim undangan nikahmu sama Pak Bayu."